mengetahui bahwa Yesus itu bertumbuh sempurna secara rohani. Oh, banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan itu. Tetapi kita berfokus kepada ayat-ayat yang kita sudah baca bersama-sama. Ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Orang tua Yesus setia menunaikan ibadah agama. Inilah orang tua yang saya hormati. Kalau orang tuanya membiasakan ibadah di rumah tangga, anak-anak akan keluar dari rumah menjadi orang-orang yang setia beribadah. Kemudian ayat 49, waktu dia dicari-cari oleh orang tuanya dan tidak dapat, sehingga mereka kembali ke Ka'bah dan menemukan dia di sana. Inilah jawaban dari Yesus kepada orang tuanya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yesus senang berada di rumah Bapa. Apa itu rumah Bapa? Gereja kalau sekarang. Ka'bah kalau dahulu kala. Yesus itu senang kalau berada di Ka'bah. Ya. Saya suka ini Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara sekalian, manakah ajakan yang paling menyenangkan bagi kalian? Kalau orang bilang, mari kita pergi ke mall, mari kita pergi makan-makan, mari kita pergi main bola, mari kita pergi main games. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan Raja Daud lebih senang kalau orang berkata kepadanya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan Yesus seperti itu. Dia senang berada di rumah Tuhan. Sehingga dikatakan, mengapa kamu cari aku? Tidakkah aku seharusnya ada di rumah Bapakku? Saudara sekalian, tentang kehidupan kerohanian Yesus, coba kita periksa ayat-ayat yang lain untuk membantu. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktunya subuh, di tempat alam terbuka, suasananya sunyi dan terang. Kegiatannya adalah berdoa. Berdoa sangat penting untuk pertumbuhan rohani. Doa adalah nafas rohani. Kalau orang seperti kita berhenti bernafas, disebutkan menghembuskan nafas yang terakhir, maka itu artinya mati. Kalau orang berhenti berdoa, sebenarnya dia mati secara rohani. Itu sebabnya terus berdoa. Yesus adalah tipe orang yang suka berdoa. Lukas 4 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Waktunya malam, tempatnya di alam terbuka, suasananya sunyi dan tenang. Kegiatannya berdoa, durasinya sepanjang malam. Saudara sekalian, kadang-kadang kalau kita berbakti hanya 2 jam, 3 jam, sudah bosan. Yesus berdoa sepanjang malam. Tidak heran kalau kuasa kerohaniannya luar biasa. Tentang berdoa yang lain, Lukas 22 ayat 44. Lihat ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus adalah manusia biasa. Waktu dia di dunia ini, dia juga menghadapi problem dan stres. Tetapi untuk mengatasinya, dia berdoa. Makin besar masalah hidupnya, makin sungguh-sungguh dia berdoa. Saking sungguh-sungguhnya dia berdoa, dia berpeluh. Peluhnya bukan peluh biasa, tapi bintik-bintik darah, saudara sekalian. Keringat dia berdoa. Pada umumnya kita berkeringat jika bekerja atau berolahraga, ya kan? Kalau kita berolahraga,
kita beringat. Kecuali orang Indonesia, ada peristiwa yang lain di mana mereka berkeringat, yaitu apa itu? Makan. Orang Indonesia kalau makan berkeringat, ya. Karena enak makanannya. Apalagi kalau sudah disertai dengan sambal Padang, ya, sambal Manado, sambal Batak, sambal Cina, semuanya enak. Inilah yang membuat Indonesia berkeringat ketika makan. Tapi Yesus berkeringat karena berdoa. Saudara sekalian, setiap kali kita berkeringat, bagusnya kita ingat Yesus. Keringat, ingat Yesus. Karena dia berdoa sampai berkeringat. Saya senang ketika melihat tampilan di Facebook kegiatan anak-anak kita di Transformation Based Adventist Academy. Mereka berdua melakukan program doa 777 di sekolah ini. Ya, coba lihat, teman-temanku juga di sekolah yang lain banyak yang berdoa. Ini adalah gambar dari siswa Concepcion Adventist Academy yang kepala sekolahnya tahun lalu datang ke sini di Rumah Indah. Di kampus mereka ada satu taman tempat berdoa, cukup bagus, taman khusus untuk berdoa, indah sekali. Ini lagi malam. Kalau saya tunjukkan foto siangnya, kelihatan bukit-bukit. Ini adalah foto dari teman-temanmu juga, program Doa 777 di Timika Adventist Academy Papua. Jumlah siswanya 2.000 orang. Saya tidak salah ucapkan saudara sekalian, 2.000 orang. Setiap jam 7 pagi sebelum masuk di kelas, maka siswa itu membuat lingkaran dengan masing-masing guru satu orang. Di tiap lingkaran itu mereka berdoa. Dan sesudah berdoa, baru mereka masuk ke kelas masing-masing. Hal yang sama dilakukan di ujung timur sana, di Papua, ini di Manokwari. Mereka juga berdoa setiap jam 7 pagi hari sekolah sebelum masuk ke kelas. Kita pergi ke luar negeri, ini agak unik cara mereka berdoa di Myanmar. Ini adalah Upper Myanmar Adventist Academy. Ya. Lihat, mereka sengaja duduk berpegangan tangan supaya lebih panjang doanya, tahan lebih lama. Karena kalau mereka berdiri mungkin kecapean. Jadi mereka sengaja berlutut, ya, supaya lebih tahan. Saudara sekalian, doa sangat penting untuk kehidupan kerohanian kita. Untuk kita semua, bukan hanya untuk kelas tamatan. Saya ingatkan ini nasihat dari tulisan Roh Nubuat halaman 83 mengatakan sebagai berikut. Sangatlah baik jika kita menggunakan waktu sejam sehari, saudara sekalian, untuk merenungkan kehidupan Yesus. Kita renungkan satu demi satu pelayanan hidup Yesus, khususnya pengorbanannya di akhir hidup. Saya tidak mau tanya berapa jam, berapa menit waktu yang sudah gunakan untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk berbakti kepada Tuhan di hari-hari biasa. Mungkin bervariasi. Tetapi kutipan ini mengatakan sedikit-dikitnya sejam sehari kita gunakan untuk merenungkan kehidupan Kristus demi pertumbuhan kerohanian kita. Dalam Markus 3 ayat 15, ini tentang kerohanian ini. Ketika Yesus minta dibaptis oleh Yohanes, maka Yohanes keberatan, mengatakan, akulah seharusnya yang dibaptis olehmu. Aku ini berdosa, kamu tidak berdosa. Tapi Yesus mengatakan seperti berikut, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Khususnya 3 orang yang baru dibaptis tadi, Alviano, Arnold, dan Kevin.
Itu namanya tadi. Pas itu ya? Ya. Menurut ayat ini, dibaptiskan itu adalah menggenapi kehendak Allah. Hari ini kalian dibaptis, Allah bersukacita. Oke. Sekarang kehidupan sosial Yesus, karena seringkali orang beranggapan Yesus itu hanya menonjol dalam bidang kerohanian dan mengabaikan hubungan sosial. Itu tidak benar. Yesus juga bertumbuh dengan sempurna secara sosial. Mari kita lihat ayat-ayat ini membuktikan. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret setelah dijemput. Ya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan sebagai berikut. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. Submissive itu tunduk. Yesus walaupun dia adalah anak Allah, dititipkan menjadi anak Yusuf dan Maria secara manusia. Walaupun dia sempurna, padahal orang tuanya adalah orang berdosa. Walaupun dia dari surga, padahal dia sekarang hidup di dunia. Walaupun dia yang mempunyai semesta alam, padahal dia sekarang hidup sangat sederhana di keluarga yang miskin, tapi dia tunduk kepada orang tua. Kelas tamatan, orang yang terbaik itu tunduk kepada orang tua. Dalam New International Version dikatakan seperti begini. Then he went down to Nazareth with them and was obedient. Menurut, tunduk dan menurut kepada orang tua. Jadi Yesus secara sosial tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Kemudian dalam halaman 82 di Saya Pages dikatakan begini, ya, tentang hubungan sosialnya. Yesus tidak mengabaikan hubungannya dengan orang tua duniawinya. Dari Yerusalem mereka kembali ke rumah dan dia membantu mereka mencari nafkah. Saudara sekalian, sangat sedikit ayat-ayat di Alkitab yang menjelaskan kehidupan masa muda dari Yesus. Tetapi dalam buku Kerinduan Segala Zaman ada beberapa penjelasan yang patut kita baca untuk memberikan pengertian tentang masa muda Yesus. Untuk selama 18 tahun sejak menyatakan diri sebagai anak Allah, dia tetap menghargai ikatan keluarganya dengan orang tua di Nazaret dan setia menunaikan tugas sebagai anak, sebagai saudara, sebagai sahabat, dan sebagai warga masyarakat. Secara sosial, Yesus itu bertumbuh dengan sempurna. Saudara sekalian, waktu Maria menikah dengan Yusuf, sebenarnya Yusuf itu sudah agak tua. Tidak heran ketika Yesus masih muda, Yusuf sudah meninggal dan Maria telah menjadi seorang janda. Banyak orang berkata, Yesus ini kurang bertanggung jawab sebagai anak terhadap ibunya yang sudah menjadi janda. Tapi kita lihat ayat-ayat yang berikut. Lihat ini sudah Yesus disalibkan sekarang di akhir hidup Yesus. Yohanes 19 ayat 25. Yesus sudah tergantung ini di kayu salib. Ayat ini mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika dia disalibkan begini, maka dia disalibkan itu tergantung, disaksikan oleh ibunya dekat jarak pandangnya. Sangat sedih seorang ibu melihat anak yang dilahirkannya sudah sekarat, tergantung, tersalib, bukan karena orang jahat. Tapi coba kita analisa pembicaraan Yesus dalam ayat 24 sampai ayat 27. Maksud saya ayat 26. Dikatakan di sana, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi berarti waktu dia di kayu salib begini, maka
di depannya itu ada Maria ibu Yesus, dan di samping Maria ada murid kekasih. Siapa itu? Yohanes kekasih di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya. Dia katakan kepada ibunya, "Ibu, inilah," karena dia sebenarnya tadi, "Ibu, inilah anakmu." Dia menoleh kepada Yohanes kekasih. Kemudian ayat berikutnya, katanya kepada muridnya itu, "Yohanes, inilah ibumu." Ya. "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk kepada Yohanes kekasih. Dan kemudian, "Yohanes, inilah ibumu." Dia menunjuk kepada ibunya. Apa kata anak kalimat berikutnya? "Dan sejak saat itu, murid itu," maksudnya Yohanes kekasih, "menerima dia, Maria yang janda itu, di dalam rumahnya." Jadi Maria itu diurus oleh Yohanes kekasih. Saudara sekalian, apa kesimpulan yang kita bisa tarik dari sini? Kita baca dulu ayat ini.